Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Kita akan bahas khusus untuk reproduksi kingdom fungi. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu reproduksi secara generatif atau seksual pada divisi Zygomicota. Ini contohnya adalah Rhizopus ya. Jadi reproduksi pada jamur secara seksual atau generatif dilakukan dengan pembentukan spora seksualnya, yaitu melalui peleburan atau penyatuan dua hifa yang berbeda jenis tentunya. Dapat dilihat kalau pada gambar itu ada hifa positif, ada hifa negatif. Nah, pertama-tama hifa positif dan hifa negatif itu mereka bersifat haploid ya. Kromosomnya bersifat haploid. Mereka berdekatan, kemudian terbentuklah gametangium atau gametangia. Sana ya digambar gametangia yang bersifat haploid. Setelah itu gametangia atau gametangium mengalami plasmogami atau peleburan sitoplasmanya, membentuk zigosporangium atau zigosporangia yang sifatnya dikariotik atau heterokariotik. Jadi dua intinya itu belum bergabung, belum menyatu ya. Zigosporangium ini memiliki lapisan dinding yang tebal dan ini bertujuan untuk bertahan di kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan dalam kondisi kering atau kemarau. Jika kondisi kembali membaik, itu akan terjadi kariogami, penyatuan inti, karion. Jadi intinya menyatu sehingga terbentuklah nukleus yang sifatnya diploid. Jadi inti diploid dari zigosporangium atau zigosporangia ini akan segera melakukan pembelahan. Pembelahan pertama yaitu pembelahan meiosis. Sehingga zigosporangium ini akan menghasilkan zigospora yang sifatnya haploid yang ada dalam zigosporangium. Kemudian zigospora haploid ini dia akan terlepas dari zigosporangium kemudian akan berkecambah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang reproduksi Ascomycota. Jadi, divisi Ascomycota ini ada yang bersifat uniselular, salah satu contohnya adalah yeast atau kamir, dan ada yang bersifat multiselular. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang reproduksi Ascomycota yang uniselular. Jadi, ada yang secara aseksual, ada secara seksual. Jadi, reproduksi Ascomycota uniselular secara aseksual dapat dilihat di gambar di mana ada sel jamur, kemudian selnya bertunas, kemudian terjadi pelekukan sitoplasma dan terjadi pembelahan inti. Kemudian sel itu akan memisah, terbentuklah dua sel jamur yang baru. Reproduksi secara seksual atau generatif pada Ascomycota uniselular. Ini dapat dilihat di gambar ya. Jadi di situ reproduksinya diawali dengan penyatuan dua sel ya, penyatuan dua sel yang sifatnya haploid yang akan menghasilkan zigot yang sifatnya adalah diploid. Itu ada fusi inti, terbentuklah 2N gitu. Kemudian inti yang diploid di dalam askus akan membelah secara meiosis sehingga terbentuklah 4 inti yang bersifat haploid. Nah, di sekitar 4 inti tersebut terbentuk dinding sel sehingga terbentuk 4 askospora yang haploid di dalam askus. Seperti yang kita ketahui bahwa hasil dari reproduksi seksual pada Ascomycota itu adalah spora dengan jenis askospora. Jadi ketika askusnya sudah matang, maka askusnya akan pecah, kemudian askospora akan keluar dan tumbuh berkecambah membentuk sel jamur baru yang sifatnya haploid. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang reproduksi pada Ascomycota yang bersifat multiselular. Jadi dapat dilihat di gambar.
Jadi di sini akan dijelaskan reproduksi yang secara seksualnya ya. Jadi di situ ada terlihat hifa yang positif dan negatif. Jadi itu ada beda, ada intinya yang warna merah, ada yang warna biru. Jadi beda ya. Jadi hifa positif dan hifa negatif ini akan berdekatan, di mana hifa ini intinya bersifat haploid. Kemudian hifa positif itu akan membentuk askogonium. Askogonium adalah alat reproduksi betina. Kemudian hifa negatif akan membentuk anteridium. Anteridium adalah alat reproduksi jantan. Kemudian askogonium akan membentuk saluran menuju anteridium yang disebut dengan trikogin. Jadi melalui trikogin ini terjadilah peleburan sitoplasma. Askogonium akan menerima nukleus haploid dari anteridium sehingga askogonium memiliki inti tapi belum bersatu ya, yang disebut dengan inti dikariotik. Kemudian askogonium akan tumbuh membentuk hifa dikariotik, bercabang, kemudian terbentuklah suatu badan buah, tubuh buah yang dikenal dengan askokarp. Askokarp yang bersifat dikariotik. Kemudian ujung-ujung hifa pada askokarp ini akan membentuk askus dikariotik. Di dalam askus itu terjadi peleburan inti atau yang dikenal dengan kariogami, peleburan atau penyatuan inti, sehingga terbentuklah di sini inti yang sifatnya diploid, diploid nukleus 2N atau yang dikenal dengan zigot ya. Inti diploid di dalam askus dia akan mengalami pembelahan secara meiosis sehingga dihasilkanlah 4 inti yang sifatnya haploid. Kemudian masing-masing inti haploid itu akan membelah secara mitosis sehingga di dalam askus itu terdapat 8 inti yang sifatnya haploid. Selanjutnya di sekitar nukleus tadi itu akan terbentuk dinding sel yang nanti akan terbentuk askospora. Jadi ada 8 askospora yang sifatnya adalah haploid. Nah, jika askusnya telah matang, telah masak, askospora akan keluar, akan lepas. Oke, baiklah, terakhir kita akan bahas tentang reproduksi pada divisi Basidiomycota. Pertama-tama, miselium positif dan miselium negatif itu yang bersifat haploid saling berdekatan, menempel. Kemudian terjadilah plasmogami sehingga terbentuklah miselium dengan hifa yang sifatnya dikariotik. Nah, karena perubahan cuaca atau lingkungan, jadi mengakibatkan miselium yang dikariotik ini akan membentuk tubuh buah basidiokarp. Kemudian pada permukaan bawah, bagian bawah basidiokarp itu yang dilapisi oleh sel-sel dikariotik disebut dengan basidium. Jadi setelah itu terjadilah peleburan inti atau yang dikenal dengan kariogami yang nanti menghasilkan inti yang sifatnya diploid. Kemudian inti yang bersifat diploid tadi akan membelah secara meiosis sehingga menghasilkan 4 inti yang haploid N. Masing-masing basidium melakukan pertumbuhan dengan membentuk tonjolan atau yang dikenal dengan nama sterigma. Jadi setiap satu nukleus haploid itu masuk ke dalam satu sterigma sehingga berkembanglah menjadi basidiospora yang sifatnya haploid. Kemudian terakhir, basidiospora yang sudah matang itu akan keluar kemudian berkecambah membentuk hifa-hifa baru yang haploid. Baiklah, sekian penjelasan tentang proses reproduksi pada fungi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.